bagaimana sakit banget itu. ini hero bisa hilang aja nggak sih? Bisa nggak ada nggak gitu di Mobile Legends gitu. Ya itu sakit banget dulu true damage-nya dia. Terus tinggal kayaknya dia gak perlu beli apa-apa, cuma perlu beli sepatu kan dulu kan. Sepatu biasa doang, sepatu tough boot atau warrior, pilih aja tuh lawan siapa. Udah sisanya tinggal phantom step aja tuh main-mainin pasifnya dia. Sekarang cooldownnya 2 second, sekarang 3 second sekarang cooldownnya. Sampai keluar lagi metode carry tank lah ini. Wah itu si carry tank juga ya. Makin riweh lagi urusan. Oke, tapi ya kita kembali lagi untuk ke game yang kedua, di mana masih dengan metode yang sama ternyata dipakai oleh Liquid Aura. Mereka memainkan Gugun dengan Nolan dia. Jadi flex Barats yang dipakai sebagai XP lane. Yap. Karena sekarang dari Orange Buff udah berhasil diamankan. Dan bergerak lagi menuju ke area purple. Dan ini udah Satellite Emblem. Ya dari Satellite Emblem nggak terlalu banyak perubahan sih sebenarnya. Emblem tank lawan emblem assassin ini buat dua junglernya. Emblem assassin buat Roger yang menarik karena Roger akan bermain dengan full damage item juga. Sedangkan Yawi Buset, Petrinya connect tuh. Oke. Serem ya. Karena ternyata aktif banget juga dari tim match-nya, Boomnya yang ternyata bisa ninggalin lane dia karena dia sedang di freeze. Dia ninggalin lane-nya, dia bantu dengan Petrify-nya, jadi ada potensi untuk bisa mendapatkan point kill, menciptakan 1 point kill. Sementara di bagian bawah ternyata Kabuki ini di pressure loh. Ya. Dicicil dengan human form. Ya balik lagi ya. Siapa di awal-awal marksman yang emang kuat berteman dengan Roger ini gitu. Berteman ya. Bukan bertemu lagi, berteman ya. Roger. Karena memang lawan Roger ini harus bisa main tarik ulur juga. Ya. Nah, kita nggak bisa diem aja terus nembak-nembak ya, itu bakal dicicil habis sih, masih ada Legend Pons-nya. Wah, walah, ketarik. Oke. Untung gue pikir tadi bakal ada di follow up lagi sama Sakzunya ya. Tapi ternyata tidak, mereka lebih memilih untuk bisa pergi saja. Masih ada 15 detikan lagi sebelum turtle yang pertama nongol. Oke. Lihat bagaimana Boomnya juga sudah mulai ke atas nih. Dia berusaha untuk mencari pasif tadi. Dragon Tail ada, basic attack ada, tapi ternyata pasifnya belum menyala juga. Tapi sebenarnya kalau hit ke barat ya, pasifnya dia ini lebih cepat hilang juga kan berkat big guy. Yap. Pasif resilience yang dimiliki buat Barats. Ini Kabuki juga di bawah rada-rada cemas ya, maju dikit. Dari dalam rerumputan walaupun tidak bergoyang kan kita tidak tahu ya siapa yang akan mencakar di dalam. Dan guiding win tadi langsung saya mereka melakukan cuma pertempuran di area atas. Detonas welcome yang tadi menarik, tapi balik lagi Nedore menyelamatkan itu semuanya. Tidak ada satu bantuan tadi yang berhasil dilakukan oleh Kabuki karena Spear of Destruction-nya tidak kena. Ya dan bahkan lihat bagaimana Boomnya. Wah, dibanting nih. Dan hilanglah sudah Boom. Waktunya untuk pemain dari Liquid Aura bisa membalaskan keadaan. Ya betul, gak sadar sama sekali kalau memang ada Gugun ya di bush yang kedua tadi. Gak dicek dan Gugun tiba-tiba keluar melihat Yawi menggunakan onward dan ternyata hit juga menuju ke Boom tadi. Dan turtle yang pertama ini akan jatuh ke tangan dari Liquid Aura. Ini sudah mulai terlihat bagaimana permainan agresif Liquid Aura akhirnya nih terbayarkan dari early game. Mereka dapatin turtle-nya. Yap. Sementara Yawi ditugaskan untuk ke bawah terlebih dahulu membantu dulu rekannya Kabuki. Yang sudah sangat-sangat sekarat tadi kayaknya. Mau gak mau ya. Habis itu tercakar-cakar atau bekas luka di dada mouse kepada bekas cakarannya Roger. Menarik nih, first itemnya Heptasis loh. Play dengan Heptasis first item. Karena di awal sekarang setelah adjustment, Roger ini dikurangin 300 HP. Ada tambahan 250 HP dari Heptasis, tapi minusnya jelas kelihatan. Gak ada attack speed loh. Ya. Gak ada attack speed yang didapatkan dengan dia. Tapi mungkin hanya efek kejut ya akan ponsnya aja nih. Laikan pons garuk sekali kabur. Garuk sekali kabur, betul. Dan juga dia punya open fire kan ya. Itu dia yang dicari, skill 1 dari Roger ketika berwujud manusia akan memberikan extra damage lagi berdasarkan dari maksimal HP lawannya. Tuh ya. Ya anggap aja DHS lumayan lah ya. Lumayan. DHS di awal dari skill. Dan Kabuki kan freeze minion di bagian bawah. Dan Aura masih unggul dengan 500 gold juga, terlalu jauh sebenarnya. Jadi masih cukup berimbang juga. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Bimo nanti wajib untuk bisa on point ketika sedang menggunakan Netherrealm. Dan kalau gak punya efek dash, gak ada Guiding Wind, itu bahaya banget tadi. Kaget. Belum nyampe rumput. Iya, senggol udah langsung. ada yang keluar. Sementara untuk Arannya pun masih stay di dalam satu laning. Kalau mobilitas sudah pastilah kalah dari Yuzong dengan Black Dragon Form yang emang bisa menambah mobilitas sangat tinggi sekali. Tapi Gugun bertemu dengan Akai sekarang. Tidak, bisa aja mereka. Ya apalagi kayaknya memang sama ya seperti game yang pertama di mana lagi kurang mungkin untuk levelnya dia. Wah, tapi dikeroyok lagi dan boom.
menjadi korban untuk kedua kalinya. Ya, yang diincar ini udah mulai kelihatan nih. EXP yang diincar Gugun. Oke, Gugun. Tidak ada yang mau menabraknya, malah ke Dino. Akankah ditelan? Tidak. Buset dah. Itu mah ibaratnya kayak lepas dari kandang singa masuk kandang dinosaurus jadinya kayak begitu. Wah, ini Liquid Aura. Udah mulai nih. Betul, kelihatan mereka dapetin sebenarnya snowball nih. Snowball yang harus bisa dipertahankan oleh Liquid Aura. Udah panas Dapetin nih mereka. dapat turtle 2 kali. Teamfight-nya juga kelihatan banget mereka bisa menang. Damage dari duality yang diberikan Haskill juga berasa. Yap. Apa? Wait. TYY menjadi korban Spear of Destruction. Iya, connect ya. Wow. What? Efek dari Heptasis kali di one hit dipergunakan oleh Lei dan diberikan oleh Lei. Oke, ada flicker yang udah dikeluarkan dan sekarang Roger harusnya akan kadir. Tidak bisa, Om. Tidak bisa. Kaget gua ngelihatnya. Ya, belum bisa kabur juga. Ada pertukaran 1 untuk 1. Tapi lebih untung buat tim match ya tadi, karena yang tumbang adalah Gugun juga. Kita bisa lihat nanti mungkin dari instant replaynya sendiri, di mana Aran masih terpaku di sana. Sementara buat di top lane-nya sih, di area dari top lane tadi yang terjadi itu lumayan mengejutkan karena ternyata damage yang sangat besar bisa diberikan oleh Roger. Heptasis sudah bekerja tadi. Betul, itu Heptasisnya masuk tadi. Akan masuk sekali, garuk sekali ya kan. Hilang. Sebesar itu loh damage-nya dia. Tapi ya kita akan kembali dulu ke game tadi. Ya. Dimana dari goldnya sedang berusaha untuk dikejar oleh tim Max. Dan Liquid Aura sebenarnya mereka sudah dapetin snowballnya dan flicker. Ini dia Detonas welcome dikeluarkan lagi, tapi masih ada Netherrealm yang bisa untuk membuat mereka semua selamat di area tersebut. Bahkan sekarang Aran yang menjadi satu sosok terdepan untuk bisa ngebadan rekan-rekannya. TYY pun berhasil langsung dihancurkan, tapi sekarang pergerakan dari Yawi maju ke area depan dengan damage yang dia milikin, mereka sudah bisa memenangkan pertempuran. Akhirnya ya, meskipun ada Netherrealm yang dikeluarkan, tapi ternyata Boom lagi-lagi menjadi titik lemah untuk Team Max. EXP lane mereka sedang tidak bisa berbuat banyak sekarang. Dengan level yang tertekan dan juga item yang belum terlalu jadi, ini menjadi titik tumpuh untuk Liquid Aura. Kalau mereka mau mencari celah, tumbangan pertama kali Boom karena Boom ini belum terlalu sustain. Dan dengan tidak sustain seperti itu, dia difokuskan dan akan membuat kuantitas dari Liquid Aura akan menang dibandingkan dengan Team Max. Dan turtle yang ketiga lagi-lagi ya sudah mulai di start oleh Gugun dan masih half HP, masih berusaha untuk dikontes. Yap, Boom sudah punya Hunter Strike sekarang. Mereka semua ingin berantem kembali, tapi Yawi kehilangan sangat banyak SP di dalam tubuhnya. Yawi ditarik kembali, berubahlah sudah. Tapi untuk pergerakan Nolannya berhasil dihancurkan dan Bimo maju ke area depan mengejar sendirian dengan ada Saksu di area belakang yang sudah mulai join ke dalam pertempuran. Wow, Gugun ya terjepit dengan heavy spin. Terjepit dong. Ya, dan ini belum selesai mungkin. Dari Team Max mereka mau untuk mencari advantage yang lain. Mereka akan berusaha untuk menukarkan turtle ini gak hanya dengan satu turtle, tapi ada satu turret lah atau objektif lain yang bisa mereka dapatkan juga. Oke, dengan satu hal tersebut ya, di bawah pun ini efek mau kemana Boomnya? Insting yang sangat baik, Black Dragon Form langsung diaktifkan dan mereka semua malah terkurung di dalam satu ototarik bagian bawah. Tapi ternyata ototaritnya belum dihancurkan. Malah ini akan menjadi bumerang untuk pemain dari Team Max. Skillnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Bimo langsung lenyap seketika. Ya, meskipun Bimo tumbang tapi pasif dari Faramis yang membuat dia akan kembali hadir lagi dan heavy spin. Dan heavy spinnya berhasil menjepit, langsung dihajar saja Kabuki. Selesailah sudah di bagian bawah. Mereka berhasil mendapatkan no tertaret. Wah, dan bahkan Gugun yang berusaha untuk mendapatkan purple tadi dihadang. Ada Bimo yang kembali dan melihat potensi untuk ini mungkin dicuri di purple buff-nya, dijaga oleh dia. Dan dia berhasil mengusir mundur Gugun. Gak ada pencurian terhadap purple buff. Dan pertukaran Team Max tadi itu bagus banget loh. Mereka memang gak dapetin mungkin untuk turtle-nya, tapi mereka bisa dapetin objektif yang lain. Ya, karena turret tidak tumbuh kembali seperti turtle yang turtle hadir 3 kali. kembali. Ya apa yang terjadi ya loh ya, kalau turretnya bisa tumbuh 3 kali ya. Tumbuh 3 Om, mau berapa menit kita sekali main Om? Kan kita berandai-andai. Kita nge-cash ya 2 jam lah. Satu boleh game. Ayo sih. aja sih gue ya. Kayak misalnya gini loh, turret 1 bisa tumbuh sekali, turret 2 tumbuh 2 kali. Hah? Best turret tumbuh selalu gitu. Tapi kalau mau tumbuh harus korbanin 2 hero gitu misalnya. Oke, Lord kita
Lord yang pertama nih ya, masih ada intermezzo dikit ya teman-teman. Biar kalian nggak terlalu serius lah, janganlah terlalu tegang juga nih ngeliatinnya ya. Kabuki akan di prepare untuk di bawah dan ini karena ada Loyi jadi mereka berani aja sih. Ini mereka mau study tour ini bertiga. Oke, berpindah tempat kemana? Oh ke situ. Konsil tapi konsil dari Yawi, Kabuki juga ada. Yap, masih ada pergerakan juga dari beberapa player dimiliki oleh Tim Max. Di mana sekarang TYY sudah mulai maju lagi ke bagian depan dengan satu guiding win-nya. Terlihat di bagian belakang Lei menembak dengan begitu sakitnya damage yang dia hasilkan, mundur lagi dan Lord sudah mulai dicolek-colek. Iya, yang bahaya adalah HP dari Aran. Half HP. Terbanting tapi sekarang Yawi-nya untuk masih punya satu flicker dan membuat dirinya pun masih bisa berubah mengantarkan damage-nya, tapi Yawi dikejar habis-habisan. Masih bisa dielak, hanya saja sejauh ini boomnya mengejar ke area depan dan Yawi-nya berhasil dihancurkan, tapi di bagian belakang ini dia gelombang serangan selanjutnya dan Gugun kembali menjadi korban. 3 tuker 1 dan hanya boom lagi-lagi yang tumbang. Ada damage dealer yang dimiliki oleh Tim Max dan mereka akan mendapatkan Lord ini yang tidak akan bisa dikontes lagi oleh Liquid Aura. Mau maju kemana? Udah ada Roger sekarang. Roger punya damage dan akan di cover oleh Akai. Ini masalahnya gelombang serangannya bertubi-tubi gitu loh. Mereka nggak cuma sekali team fight udah gitu. Continuous ya? Continuous jadinya. Walah ada lagi, kita habis NetherRealm, walah ada Matilda, walah ada lagi, ada Akainya dan pegel. Itu yang terjadi sedari tadi, hampir sama mungkin, hampir mengulang di game yang pertama juga di mana Faramis dengan NetherRealm yang menjadi serangan utama bagi Tim Max. Mereka selalu bisa masuk dan mengcover dan ini membuat Lei-nya leluasa untuk memberikan damage demi damage dong. Ini gameplaynya boleh juga gitu, mereka hanya butuh kayak XP-nya aja atau XP dengan roamernya. Cuman sejauh ini yang kelihatan XP-nya aja emang bekerja keras. Ya udah ngusir siapapun itu, entah damagernya entah siapapun yang dia dapat, tapi mungkin target utamanya adalah damagernya gitu loh. Ya, dan ini yang kita bisa bilang ya bagaimana fight yang terjadi. Liquid Aura mereka bisa dapetin objektif semisalnya, tapi fightnya ini gagal dimenangkan oleh Liquid Aura. Gugun sudah level 15, tapi sekarang pergerakan dimiliki oleh Sakzu. Heavy spinnya kembali dan Kabuki lah yang menjadi korban. Mimpi buruk bisa saja mendatangi Liquid Aura untuk saat ini. Wow, targeting yang manis tadi dan yang kena itu adalah Kabuki yang berarti untuk damage dealer Liquid Aura. Ini agak tertunda, mereka masih punya 1 damage 2 lah, masih ada Yeskiel juga, tapi agak berat sekarang. Oke, kalah level tidak apa-apa karena mereka sekarang menang dari sisi kuanti. Tidak pertempuran kembali terjadi di mana satu winter tajam di dalam tubuh dari Aran udah langsung diaktifkan dan Arannya masih berhasil mundur. Tapi duality begitu menyakitkan tadi. Terus-terusan hadir dari Luyi membuat mereka masih punya nafas. Iya, dan winter save the day, tapi reset diambil oleh Tim Max. Mereka gak mau terlalu gegabah ya untuk bisa langsung maju ke depan. Juga melihat bagaimana Yeskiel masih ready tadi. Masih ada Loyi dengan efek duality dia. Wah, kemasan saset ini. Kecil banget. Kecil, ya kecil banget itu. Jangan jalan sendiri, kecil banget, Aduh, tapi Moskovnya ini kelihatan banget nih. Lumayan sulit juga. Bertarung bersama dengan Roger yang udah unggul ya. Unggul level dari kelihatan jelas. Tapi ada Wind of Nature bagi Kabuki. Udah ready juga defense 1 item. Athena Shield bagi Yawi, dia bakal bisa nge-deliver damage juga tentunya dengan magic defense yang bisa diberikan tadi. Dan ada 1 glowing one untuk Yeskiel, jadi akan ada efek burn juga. Tinggal kita nantikan ya sekarang apakah mereka bisa menang nanti buat perebutan di Enhanced Lord. Karena ini adalah Lord yang sangat penting bagi kedua tim ini, terutama mungkin untuk tim Max kalau mereka mau ngamanin gamenya dengan cepat juga. Jangan sampai gamenya ke drag ke late game sampai Kabuki selesai item-itemnya dan mereka bisa dibalikan dari sana. Sementara itu sekarang 5 player yang dimiliki oleh Aura mereka udah mulai berkumpul. Akankah mereka berpindah tempat untuk sekarang Yeskiel bersama dengan Kabuki? Mau pindah tempat kah? Oke. Enggak sih. Enggak. Ditahan dulu ya. Dari Yeskiel dan Kabuki sebenarnya Kabukinya bisa dibiarin solo aja ya. Dia show jadi mungkin akan ada jadi distraction, panggilan buat yang lainnya tapi wah, heavy spinnya kemana lagi nih dan Yawi terjepit. Yawi di all in di area tersebut. Yawi. What? Apa yang terjadi dengan Liquid Aura? Mereka mau gak mau mereka harus kehilangan Yawi sekarang 4 melawan 5 tanpa roamer badan. Tim Max besar kemungkinan mereka akan mendapatkan Lord ini dan yang kedua. Ini NetherRealm masih ada loh. Iya. Masih available. Wah, Aran juga masih kici ini. Waduh. Ditabrak-tabrak. Resiko yang sangat besar dan Circling Eagle dikeluarkan pula tapi barusan NetherRealm? ada NetherRealm yang tertrigger, Om.
Wow. Informasi yang baik untuk pemain dari Liquid Aura. Mereka bisa menyerang harusnya apabila mereka berani. Ya, tapi ini bahaya banget sih. Mereka udah buka native realm-nya. Ini tim Max punya potensi buat Wait. di pick off. Dan Bimonya di area atas, sedikit lagi happy tersisa, tapi di Arannya menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadan rekan-rekannya. Winter Trench udah langsung dikeluarkan pula, digaruk untuk kali ini Arannya lenyap seketika. Sementara sekarang pergerakan dimiliki oleh Boom terlalu berani kalau untuk dia maju ke bagian depan, tapi Yawi sempat untuk bisa keluar dari robot Pilaknya dan Gugun kembali dihancurkan again and again and again. Iya, dan Bimo sabar sekali. Dia selalu menunggu di dalam rumput, tidak langsung recall karena sewaktu-waktu damage dari Ghostbusters ini dibutuhkan untuk memberikan follow up damage. Apakah akan ada efek kejut atau akan malah kita yang terkejut? Tidak ternyata. Ya, tidak ada sama sekali. Kalau mereka tadi keluar di situ saya kaget om. Iya, dan ada yang lebih mengagetkan lagi adalah kalian bisa join bersama dengan kita untuk MPLID Festival Season 13 ini di Ayo. Land of Fun. Yuk langsung rame-rame aja ya. Ada community, ada bazar, merchandise, entertainment fun match, ada match party juga dan masih banyak lagi nih. Land of Fun. Land of Fun, betul. Pulung mau nyanyi-nyanyi pasti di sana kan. Wah sudah pasti Udah. sih. Season kemarin ada yang nyanyi-nyanyi di sana. Ada. Season kan? ini ada lagi. Season ini ada lagi. Ada lagi. Saya mau join kalau gitu. Wah. Nyanyi lagu Bruri Romantika. Gimana? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu fix ya. Kalian TUA kalian ya. Lagu Bebrori buset. Tiba Belum tahu belum. Ya tahu dong. Ampun. Oke lagi. Team fight loh. Gugun kembali menjadi korban. 35 detik lagi baru dia akan respawn. 4 player yang dimiliki oleh Liquid Aura harus bertahan mati-matian guna bisa mempertahankan satu base utama yang mereka miliki. Karena sekarang serangan dimiliki oleh tim kita sudah begitu maksimal. Mereka mulai maju ke bagian depan. YSKL-nya untuk masih berhasil mundur lagi tempatnya berbeda, tapi untuk sekarang Boom ya kehilangan dari satu immortal yang dimiliki. Nah, hanya saja sekarang di area tengah satu base turret sudah berhasil dihancurkan. Arannya pun lejap dan base turretnya, base utamanya dirubuhkan. Dan ada apa ini? Waduh. Wah. Oh enggak, katanya enggak. Tarian Mas Yawi tadi seperti No. itu. Congratulations.